Halo, hari di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan ngebahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu aja supaya kamu bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat marketing plan. Kalau kamu ingin membangun bisnis atau mungkin ingin membangun personal branding, sebuah perencanaan merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Begitu juga dengan marketing plan. Sebuah marketing plan berfungsi sebagai perencanaan tindakan supaya pemasaran yang kamu lakukan itu jelas. Jadi kamu nggak melakukan hal-hal yang nggak diperlukan. Memang pada perjalanannya suatu perencanaan sangat mungkin untuk berubah di tengah jalan. Tapi kalau kamu udah bikin perencanaan, setidaknya arah yang akan dituju udah jelas. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan marketing plan. 1. Tuliskan visi misi kamu. Visi dan misi berfungsi untuk menentukan arah dan tujuan. Visi merupakan statement yang merupakan tujuan di masa depan, sehingga di dalamnya memiliki impian serta cita-cita. Ketika menuliskan visi, buatlah visi yang jelas dan masih relevan serta memungkinkan untuk dicapai. Jangan sampai visi yang kamu tulis itu adalah sasaran yang nggak mungkin untuk dicapai. Sedangkan misi merupakan turunan dari visi. Setelah menentukan visi, sehingga jelas sasaran yang akan kamu tuju. Langkah berikutnya adalah menurunkannya ke dalam misi yang berupa proses atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang sudah kamu tuliskan. Langkah kedua setelah visi misi adalah analisa SWOT. Analisa SWOT merupakan salah satu teknik analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang kamu miliki atau kekuatan dan kelemahan bisnis yang sedang kamu bangun. SWOT merupakan kependekan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Cobalah kamu analisa setiap komponennya sehingga kamu pun mengenali apa kemampuan dan kelebihan kamu atau kekurangan dan kelebihan bisnis kamu, sehingga marketing plan yang kamu buat juga mempertimbangkan hal-hal tersebut. Lalu langkah ketiga adalah gambarkan buyer persona. Buyer persona atau avatar dari target market kita itu sangat penting untuk kita ketahui. Tujuannya agar pemasaran atau promosi yang kamu buat akan tepat sasaran. Buyer persona merupakan karakteristik pasar yang akan kamu bidik. Maka pada buyer persona yang kamu buat bisa terdiri dari demografi mereka dengan penambahan data yang memang kira-kira dibutuhin. Misalnya lokasi, jenis kelamin, usia, hobi, media sosial yang diakses, buku atau majalah yang dibaca, tempat nongkrong, dan sebagainya. Buyer persona nggak harus dibuat setiap orang, tapi kamu buat secara umum aja. Jadi nggak perlu mendata nama-nama mereka. Langkah keempat adalah menyusun marketing inisiatif. Marketing inisiatif bisa dikatakan sebagai langkah atau usaha yang dilakukan. Sehingga ketika kamu menyusun marketing inisiatif ini biasanya terdiri dari langkah atau alat yang digunakan. Sehingga pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling detail. Lalu langkah yang kelima adalah merencanakan budgeting dan jadwalnya. Budgeting itu sangat penting untuk disusun karena terkait kemampuan dana yang kamu miliki. Kamu itu harus merencanakan misalnya berapa dana yang dialokasikan untuk iklan. Tuliskan juga dana yang kamu miliki itu untuk apa aja. Setelah itu kamu juga perlu menyusun jadwal tindakan dari marketing plan yang udah kamu buat. Lalu yang keenam, membuat evaluasi. Setiap perencanaan dan tindakan tentu perlu dibuatkan evaluasinya. Salah satu alat yang bisa kamu gunakan untuk evaluasi adalah KPI. KPI atau Key Performance Indicators merupakan salah satu alat untuk evaluasi. KPI ini digunakan ketika marketing plan yang sudah kamu buat itu sudah dijalankan. Namun penentuan KPI ini harus ada dalam sebuah marketing plan.
Pada KPI ini bisa ditentukan berapa target kamu, seperti berapa jumlah follower kamu, berapa jumlah penjualan kamu, berapa post kamu yang di-like. Selain itu perlu ditambahkan data berupa tindakan yang sudah dilakukan. Misalnya sudah melakukan post berapa kali sehari, sudah iklan berapa lama, dan sebagainya. Lalu kamu bisa menilai berapa persen yang sudah tercapai. KPI ini harus kamu tentukan indikatornya, sehingga setelah marketing plan dilaksanakan atau dijalankan, kamu akan menjadi lebih mudah untuk mengevaluasinya. Hal yang paling penting dari marketing plan adalah eksekusinya. Sehebat apapun marketing plan yang kamu buat, akan percuma atau sia-sia kalau kamu nggak mengeksekusinya. Selain itu, janganlah membuat sebuah marketing plan yang nggak relevan dan terlalu membebani diri sendiri. Buatlah yang serealistis mungkin. Oke, sampai di sini pembahasan tentang cara membuat marketing plan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.